Selamat malam, mari kita mulai ibadah malam kita hari ini. Sebagian pujian pertama kita pujikan pujian Tuhan Ku Rindu. Tuhan aku rindu. Tuhan sorry apa masa error. Masuk dalam hadirat-Mu, Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Tuhan ku rindu, Tuhan ku rindu, masuk dalam hadirat-Mu, jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau, Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus.
kemuliaan kudus. Haleluya. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Tuhan, Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Katakan dalam kemuliaan yang kudus. Katakan sekali lagi. Dalam kemuliaan yang kudus. haleluya Yesus, Haleluya Yesus. haleluya Yesus, haleluya, Haleluya Yesus. ya lama sih, Haleluya Yesus. haleluya, Haleluya. haleluya Yesus, Haleluya Yesus. Maha besar Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala pujian syukur kami naikkan di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Allahku, Engkau telah mengumpulkan kami di tempat ini ya Bapa. Meskipun kami berjauhan ya Bapa, tapi kami satu dalam Engkau ya Bapa. Biarlah kasih anugerah-Mu selalu melingkupi dimanapun kami berada ya Bapa. Kau lawati kami satu persatu ya Bapa. Kau juga berkati ibadah malam hari ini ya Bapa, dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Bapa. Kau berkati alat-alat yang kami gunakan, Kau berkati internetnya ya Bapa. Biarlah Kau jadikan semuanya lancar ya Bapa. Kau juga sebentar urapi hamba-Mu yang akan membawakan renungan firman-Mu ya Bapa. Biarlah semua itu hanya daripada Engkau ya Bapa. Kau berikan dia kesehatan, kekuatan ya Bapa. Lawatan kasih-Mu ada menyertai hamba-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Allahku. Kuserahkan ibadah malam hari ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. Kita sambut pujian kita dan kedua dengan pujian Kaulah Tuhanku. Adek. Kaulah
saja. Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Kaulah Tuhanku. Kaulah Tuhanku. Amin. Kaulah Rajaku. Kaulah termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, Ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Haleluya. Ku sembah Kau Tuhan. Haleluya ku Yesus. sembah Kau Tuhan, Ku cinta ku Tuhan, puji, ku muliakan Kau Tuhan. nama-Mu. Haleluya Yesus. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Katakan sekali lagi, ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Haleluya Yesus. Sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. ku sembah Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku muliakan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Yesus, Yesus, katakan Haleluya. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Katakan sekali lagi, Yesus, Yesus. Yesus. Haleluya Yesus. Kau segalanya bagi kami Tuhan. Haleluya Yesus. Kau segalanya bagiku.
dosa Sungaimu jiwaku rindu engkau. Kaulah Tuhan, hamba Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Kaulah kekuatanku, Engkaulah Tuhan perisaiku kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, 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 kau berarti bagiku. Yesus, kau segalanya bagiku. bagi Yesus, 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 kau berarti bagiku. Yesus, kau segalanya bagiku. Sebentar kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Saya minta Mak Lani pimpin kita dalam doa dan kita nyanyikan Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, 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 kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Kau segalanya, kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Haleluya. Bapa dalam sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, syukur terima kasih pada malam hari ini kami boleh bersama-sama Bapa duduk di bawah kaki Engkau. Ampuni kami Bapa, saat ini kami berdoa ya Bapa, buat sebentar kami akan menerima firman-Mu. Pakai hamba-Mu menjadi berkat Bapa, urapi dengan kuasa Roh Kudus. Biarlah firman-Mu yang diberitakan boleh membawa kami, anak-anak-Mu, mengerti kehendak dan rencana Engkau Bapa. Kami juga berdoa buat yang pimpin puji-pujian ya Bapa. Engkau berkati rumah tangganya, Engkau berkati usahanya, Engkau beri kesehatan, kekuatan bersama keluarga, Engkau beri kecukupan apa yang diperlukan. Makasih Tuhan, kami serahkan dalam tangan Engkau. Kami juga berdoa buat hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan firman-Mu. Engkau berkati rumah tangganya, berkati usahanya, beri kesehatan, kekuatan, beri kecukupan. Terima kasih Tuhan, kami terima firman-Mu. Haleluya, amin. Amin. Shalom. Shalom. Ya. Suara saya jelas ya? Jelas. Oh ya, puji Tuhan. Puji nama Tuhan untuk kali ini kita boleh diberi kesempatan sama Tuhan untuk kita bersama-sama belajar akan firman Tuhan. Di sepanjang pujian tadi, saya merasakan hadirat Tuhan yang itu luar biasa, ya. Kita datang di kebaktian ini
hanya satu yang ada di dalam hati kita, yaitu kerinduan kita, ya, untuk kita berbuat bakti kepadanya. Untuk kali ini ayat mas kita ada di Lukas 17 ayat 6, ya. Coba kita buka Alkitab kita. Lukas 17 ayat 6, ya. Ayat ini tidak asing lagi. Biasa kita dengar atau kita baca melalui Alkitab kita. Kalau sudah menemukan, kita bersama-sama membaca ayat mas kita di Lukas 17 ayat 6. 1, 2, 3. Jawab Tuhan. Kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Amin. Amin. Ayat yang luar biasa yang kita dengarkan, ini adalah Tuhan Yesus sendiri mengatakan di Lukas 17 ayat 6, ya. Kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Ya. Kali ini tema yang saya sampaikan cukup panjang. Ya. Tema saya kali ini adalah seberapa besar iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Kalau kita berbicara tentang iman, ya, saya percaya pasti kita semua yang ada hadir di tempat ini, di kebaktian ini, pasti sudah tahu semua, sudah paham, sudah mengerti, ya. Tapi alangkah baiknya kalau kita bersama-sama mengingat kembali apa arti iman itu sendiri. Kalau Alkitab mengatakan dalam Ibrani 11 ayat 1, di sini saya bacakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ini dalam terjemahan baru. Bahkan ada juga dalam terjemahan yang lain, dalam terjemahan FHYH, Firman Allah yang hidup, di sana dikatakan lebih jelas lagi, ya. Iman ialah keyakinan bahwa apa yang kita inginkan akan terlaksana. Iman ialah kepastian bahwa yang kita harapkan sudah menantikan kita, walaupun hal itu belum dapat kita lihat sekarang. Ya. Jadi dengan pemahaman tersebut, maka kita mengerti bahwa iman merupakan dasar atau fondasi yang sangat penting bagi perjalanan hidup kita dalam mengiring dan melayani Tuhan Yesus. Karena Alkitab mengatakan tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Dan orang yang benar akan hidup oleh iman. Orang yang benar ini siapa? Kita yang dibenarkan oleh tubuh dan darah Kristus. Kitalah orang-orang yang benar yang seharusnya akan hidup oleh iman itu sendiri. Yang menjadi pertanyaan bagi kita saat ini adalah, seberapa besar iman percaya kita kepada Tuhan Yesus? Ya. Pertanyaan ini sekaligus menjadi tema yang saya sampaikan tadi. Ya. Jawaban dari pertanyaan itu ada dalam ayat mas kita. Jadi, sebesar apa iman kita kepada Tuhan Yesus? Yaitu iman kita sebesar, cuma yang Tuhan harapkan itu adalah sebesar biji sesawi. Ya. Kalau kita melihat di Alkitab, biji sesawi itu dikatakan bahwa biji yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Ya. Dalam ayat mas tersebut, ya, sangat jelas bahwa Tuhan tidak mengharapkan kita untuk mempunyai iman yang sebesar gunung yang tinggi, yang tidak mungkin kita bisa kerjakan. Ya. Tapi Tuhan hanya mengharapkan untuk kita mempunyai iman yang sebesar biji sesawi yang kecil, yang pasti bisa kita kerjakan. Ya. Karena kita tahu bahwa untuk mendapatkan kesembuhan dari Tuhan atas penyakit yang kita derita saat ini dibutuhkan iman yang sebesar biji sesawi. Amin.
untuk mendapatkan pertolongan dan jalan keluar dari Tuhan atas persoalan yang kita hadapi saat ini. Ini juga dibutuhkan iman yang sebesar biji sesawi. Juga untuk mendapatkan jawaban dari Tuhan atas doa kita selama ini juga dibutuhkan iman sebesar biji sesawi. Juga untuk yang mendapatkan kelimpahan atas kebutuhan hidup kita dari Tuhan, ini juga dibutuhkan iman yang sebesar biji sesawi. Ya. Jadi dengan demikian kita telah mendapatkan pengetahuan rohani yang benar, ya, bahwa hanya dengan kita memiliki iman yang sebesar biji sesawi saja, kita dapat melakukan perkara yang besar. Sama seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Ya. Sangat jelas di sini bahwa dengan kita memiliki iman yang secara biji sawi, kita dapat melakukan perkara yang besar. Yang tidak ada menjadi ada. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang mustahil menjadi tidak ada yang mustahil. Maka sebagaimana engkau percaya, jadilah bagimu. Dan berikutnya, yang menjadi pertanyaan bagi kita semua, ya, kalau sekiranya kita mempunyai iman sebesar biji sesawi, apa buktinya? Ya. Tuhan mau bukti kalau kita itu mempunyai iman sebesar biji sesawi. Ya. Yang pertama, bukti yang harus nampak adalah dalam perkataannya. Ya. Bukti kalau kita mempunyai iman sebesar biji sesawi ini adalah harus nampak dalam perkataannya. Kita baca di 2 Korintus 4 ayat 13. Ya. Di sini saya bacakan. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Jadi sangat jelas di sini. Dengan bukti yang harus kita nampak dari iman sebesar biji sawi itu adalah perkataannya. Ya. Contoh yang saya bisa sampaikan di sini adalah di Matius 8 ayat 8 sampai 10. Ya. Dalam ayat tersebut diceritakan tentang Tuhan Yesus yang menyembuhkan hamba dari seorang perwira waktu itu di Kapernaum. Saat itu si perwira itu datang kepada Tuhan Yesus untuk memohonkan kesembuhan untuk hambanya yang sedang menderita sakit lumpuh. Sebetulnya Tuhan Yesus akan datang untuk menyembuhkannya. Namun si perwira itu menolaknya karena dia tidak layak menerima Tuhan Yesus di dalam rumahnya. Tapi si perwira itu mengatakan kepada Tuhan Yesus, katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Bahkan si perwira itu mengumpamakan rasa percayanya akan perkataan Tuhan Yesus itu sama seperti perkataannya kepada bawahannya atau prajuritnya. Si perwira itu mengatakan apa? Jika aku berkata kepada salah satu prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang yang lain lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia akan mengerjakannya. Setelah mendengar perkataan perwira itu, Tuhan Yesus terheran-heran, ya. Dalam terjemahan yang lain dikatakan takjub. Lalu Tuhan Yesus mengatakan pada perwira itu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Di sini yang saya mau tanyakan apa? Tuhan Yesus kok bisa mengatakan iman sebesar ini? Ini sebesar apa kalau menurut saudara? Bisa ada yang jawab? Dan Yesus mengatakan iman perwira ini adalah iman sebesar ini. Sebesar apa? Ada yang bisa jawab? Saya jawab sendiri ya. Ini yang dimaksudkan iman sebesar ini adalah iman sebesar biji sesawi. Sama seperti apa yang dikatakan Tuhan Yesus di ayat Mas.
Tuhan mengharapkan kita itu hanya punya iman sebesar biji sawi saja. Jadi nyata benar dari perkataan si perwira tersebut, ya. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa dari perkataan si perwira tersebut membuktikan bahwa dia mempunyai iman sebesar biji sesawi. Ya. Lantas bagaimana dengan saya dan saudara? Kalau kita mengingat kembali ya latar belakang kita atau status kita, sangatlah jauh berbeda dibandingkan dengan si perwira ini ya. Dia orang Romawi, dia bukan orang pengikut Kristus. Kalau kita sendiri adalah umat pilihan Allah yang telah ditebus oleh tubuh dan darah Kristus. Bahkan kita patut berbangga akan status kita sebagai anak Allah. Sekian lamanya kita mengikut Kristus, tentunya keyakinan iman kita kepada Tuhan Yesus itu dari hari ke hari semakin bertumbuh. Amin. Amin. Ya. Hal ini kita dapatkan oleh karena keintiman hubungan pribadi kita dengan Tuhan melalui pembacaan Alkitab kita tiap hari. Sama seperti apa yang dikatakan dalam Roma 10 ayat 17, dikatakan di situ, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Ya. Bukan hanya itu saja, kita bisa iman itu kita dapatkan dari pembacaan firman Tuhan, tapi juga melalui ditambah lagi oleh anugerah Tuhan yang sudah diberikan kepada kita, yaitu karunia iman. Saya percaya kita yang hadir di sini sudah Tuhan berikan karunia iman. Amin. Amin. Ya, coba itu kita gunakan. Kepercayaan kita akan perkataan Kristus, ya, sama seperti si perwira ini percaya akan perkataan Kristus. Ya, kepercayaan kita akan perkataan Kristus yang kita sudah baca dengan melalui pembacaan Alkitab kita. Itulah yang harus kita perkatakan saat kita menghadapi tantangan yang terjadi dalam kehidupan kita. Contohnya yang bisa saya sampaikan, misalnya kita waktu saat ini kita sakit, ya. Sebagaimana kita percaya akan perkataan Kristus yang kita baca di Alkitab itu, tentunya juga kita akan perkatakan waktu kita sakit. Coba kita tumpang tangan di tubuh kita yang sakit. Kita katakan, oleh bilur-bilurnya saya telah sembuh. Ya. Juga saat kita diperhadapkan oleh masalah, ya, sebagaimana kita percaya akan perkataan Kristus yang kita baca dalam kitab, itu kita perkatakan juga. Mungkin kita bisa mengatakan dalam salah satu ayat yang ada di Alkitab, aku tidak takut waktu kita menghadapi masalah, sebab Tuhan menyertai aku. Tuhan akan meneguhkan aku, bahkan akan menolongku. Tuhan akan memegang aku dengan tangan kanannya yang membawa kemenangan. Ya. Bahkan mungkin kita diperhadapkan dengan hal-hal yang lain, mungkin masalah kekurangan, ya kita menghadapi kekurangan. Sebagaimana kita percaya akan perkataan Kristus yang kita baca di Alkitab, tentunya kita akan perkatakan waktu kita menghadapi kekurangan. Kita katakan bahwa aku tahu apa yang kuperlukan. Jadi dengan apa yang kita perkatakan tadi, saat kita menghadapi berbagai persoalan yang terjadi dalam kehidupan kita, itulah bukti bahwa iman itu bukti daripada iman kita yang sebesar biji sesawi itu. Ya. Maka hal itu akan terjadi seperti apa yang kita percayai. Sama seperti apa yang diucapkan oleh Tuhan Yesus kepada perwira itu. Di Matius 8 ayat 13. Jadilah kepadamu seperti apa yang engkau percayai. Ya. Itu yang pertama, bukti pertama yang kita bisa lihat kalau kita mempunyai iman sebesar biji sesawi, yaitu nampak dalam perkataannya. Yang kedua, bukti yang nampak kalau kita punya iman sebesar biji sawi, yaitu harus nampak dalam perbuatannya. Kalau kita Alkitab mengatakan ya, iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Atau iman tanpa perbuatan adalah mati. Ya. Jadi sangat jelas bahwa yang harus nampak dari kalau kita punya iman sebesar biji sawi adalah perbuatannya. Contoh yang bisa saya sampaikan di sini adalah di Matius 15 ayat 22 sampai 28. Dalam ayat tersebut diceritakan tentang seorang ibu perempuan Kanaan, ya, yang anaknya kerasukan setan dan sangat menderita. Kita tahu bahwa ibu perempuan itu adalah orang Kanaan, ya, bukan pengikut Kristus sama seperti
perwira yang tadi, tetapi dia percaya kepada Tuhan Yesus. Bahkan dia datang kepada Tuhan Yesus untuk memohonkan belas kasihan untuk kesembuhan anaknya. Tetapi respon Tuhan Yesus, kita tahu saat itu hanya diam saja, tidak menjawab. Melihat hal itu, si ibu perempuan itu tidak tinggal diam. Tetapi dia dalam sikap perbuatannya tetap berjalan mengikuti Tuhan Yesus. Malah dia berusaha menarik perhatian Tuhan Yesus dengan berteriak-teriak memohon belas kasihannya. Lalu Tuhan Yesus menjawabnya, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Mendengar hal tersebut, si ibu perempuan itu menyadari bahwa dia bukan umat Israel. Namun dia tidak menyerah. Malah ibu perempuan itu dalam sikap perbuatannya tetap datang mendekat dan menyembah Tuhan Yesus. Sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Setelah itu Tuhan Yesus menjawabnya, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Menyikapi perkataan Tuhan Yesus tersebut, ibu perempuan itu tidak putus asa. Walaupun dikatakan dia tidak layak dan bahkan direndahkan seperti anjing, namun dia tidak marah. Dia tetap percaya, dia berharap kepada Tuhan Yesus. Lalu dia mengatakan begini, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Sesudah Tuhan Yesus mendengarkan perkataan dari perempuan itu, lalu Tuhan Yesus menjawab dan mengatakan, "Hei ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti apa yang kau kehendaki." Ya. Sama, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, besar imanmu ibu. Ini besarnya sama seperti apa yang dikatakan Tuhan Yesus dalam ayat emas kita, yaitu iman sebesar biji sesawi, tidak lebih. Ya. Jadi kita bisa melihat bahwa bukan hanya perkataan ibu perempuan itu saja yang membuktikan dia mempunyai iman sebesar biji sesawi, tetapi juga dalam perbuatannya. Dia menunjukkan bukti bahwa dia punya iman sebesar biji sesawi. Buktinya apa? Kalau saya mengulas kembali, dia tetap berjalan mengikuti Yesus. Meskipun tidak dihiraukan, didiamkan. Itu suatu perbuatan bagaimana dia berusaha untuk mempercayai Tuhan, tetap mengikuti Yesus. Tetap berjalan mengikuti Yesus. Yang kedua, sikap yang kita bisa saya sampaikan seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa dia tetap datang mendekat dan menyembah Yesus. Itu suatu perbuatan nyata kalau dia punya iman kepada Tuhan Yesus. Lantas, bagaimana dengan saya dan saudara? Sama seperti pergumulan yang dialami oleh ibu perempuan Kanaan itu. Ya. Kita juga punya pergumulan masing-masing. Dan Tuhan sangat tahu apa yang kita alami saat ini. Amin. Amin. Waktu kita mengalami pergumulan itu, ya, mungkin secara daging kita merasa gak kuat, ya, mungkin ya gak sanggup, kok begitu berat, ya. Mungkin bahkan menyakitkan apa yang kita alami. Ditambah lagi prosesnya yang begitu lama. Bahkan kenyataan pahit, keadaannya bukan malah tambah baik, malah tambah parah. Karena masalah yang satu belum selesai, muncul masalah yang lain. Tapi satu hal yang kita bisa pahami di sini, justru melalui pergumulan kita saat ini, ya, persoalan yang kita hadapi. Bagaimana usaha kita untuk memperjuangkan dan mempertaruhkan iman percaya kita yang sebesar biji sesawi itu dengan membuktikan pada Tuhan melalui sikap perbuatan kita. Apa yang kita bisa buktikan sama Tuhan? Yang pertama sama seperti apa yang dilakukan oleh ibu perempuan Kanaan ini. Tetap berjalan mengikuti Yesus. Ini yang bisa kita lakukan, perbuatan ini. Apalagi yang bisa kita lakukan? Kita mau cari jalan keluar? Ya tidak mungkin. Gitu? Yang kita lakukan hanya apa? Perbuatan ini yang menunjukkan kita percaya sama Tuhan Yesus. Tetap berjalan mengikuti Yesus. Walaupun jalannya berbatu-batu. Dan harus berjalan tertatih-tatih. Karena beratnya persoalan, ya, yang kita alami. Kita ingat perjalanan Tuhan Yesus. Sama seperti beliau yang Alkitab katakan dalam
mulai dari Taman Getsemani menuju Bukit Golgota. Begitu berat ya penderitaannya. Yang kedua, bukti perbuatan kita kalau kita punya iman sebesar biji sesawi ini adalah tetap datang mendekat dan menyembah Yesus. Itu sama seperti apa yang dilakukan oleh perempuan Kanaan itu. Perbuatan ini nyata kelihatan bahwa dia datang mendekat dan menyembah Yesus. Walaupun menghadapi banyak persoalan ya. Tetap kita intim dengan Tuhan dalam perusahaan pribadi kita dengan Tuhan ya. Sama seperti peristiwa yang Taman Getsemani di mana Tuhan Yesus tahu apa yang dialaminya nanti. Ya. Dia datang kepada Tuhan, kepada Bapa, berdoa. Sama seperti itu apa yang kita harus lakukan. Jadi sangat jelas di sini bukti bahwa kalau kita punya iman sebesar biji sawi, bukti yang kita bisa perlihatkan adalah perbuatan kita, yaitu tetap berjalan mengikuti Yesus dan tetap datang mendekat dan menyembah Yesus. Ada dua hal yang saya sampaikan tadi. Ini berbicara tentang kalau kita doa Bapa kami, ya. Kalau kita doa Bapa kami, tentunya kita pakai iman enggak? Ya jelas pakai iman, ya. Tapi dalam doa Bapa kami, kita diajarkan oleh Tuhan Yesus untuk tunduk atas kehendak Bapa. Di situ dikatakan dalam nas di doa Bapa kami, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Jadi di sini kita diajarkan Tuhan Yesus untuk tunduk atas kehendak Bapa, karena Bapa yang punya kedaulatan penuh atas kehidupan kita. Berarti kehendak Bapa lah yang terjadi atas kehidupan kita, bukan kehendak kita. Tapi beda dengan kalau kita permohonan kita itu dengan iman yang sebesar biji sawi. Kata Tuhan Yesus apa? Dikatakan di situ. Akan terjadi seperti apa yang kita kehendaki. Seperti apa yang kita percayai. Sama seperti apa yang ayat Mas katakan tadi. Jikalau engkau mempunyai iman sebesar biji sawi, engkau akan mengatakan kepada pohon ara ini terbantunlah dan tertanam di laut. Maka dia akan taat kepadamu. Dan juga apa yang dikesama seperti si perwira itu. Tuhan katakan apa terjadilah seperti apa yang engkau percayai. Dan juga ibu perempuan Kanaan itu. Tuhan mengatakan apa? Terjadilah seperti apa yang kau kehendaki. Jadi, mari kita dengan iman kita yang kita punyai saat ini, ya, sebesar biji sesawi itu yang kita miliki. Coba kita buktikan dalam perkataan, dalam perbuatan kita, sehingga apa yang kita kehendaki, yang kita percayai akan terjadi. Oleh sebab itu, apa yang harus kita lakukan? Ya. Untuk ayat penutupnya kita baca di Yakobus 1 ayat 6 dan 7. Saya bacakan di sini. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Jadi sini setelah apa yang kita dengar tadi, maka kesimpulannya apa yang harus kita lakukan? Di sini sangat jelas dalam ayat Yakobus 1 ayat 6 dan 7 ini, kita diminta untuk jangan bimbang. Ya. Karena kebimbangan itu dapat menghancurkan iman kita sendiri. Dengan kebimbangan itu merupakan bukti kalau kita belum mempunyai iman yang sebesar biji sesawi itu. Contoh yang saya sampaikan tadi, dan kita sudah dengar, ya. Coba kita perhatikan si perwira orang Romawi itu. Kita perhatikan dalam perkataannya. Tidak ada sama sekali kebimbangan. Adakah kita bisa mencontohnya? Coba contoh yang kedua, seperti apa yang sampaikan tadi. Perhatikan perkataan ibu perempuan Kanaan itu. Dalam perkataannya, dalam sikap perbuatannya, kita melihat jelas bahwa tidak ada kebimbangan sama sekali. Jadi, jangan ada lagi kebimbangan
dalam perkataan dan sikap perbuatan kita. Ya. Biarlah apa yang saya sampaikan bisa menjadi berkat bagi kita semua. Waktu dan kesempatan saya kita kembalikan pada Ibu Wuri. Terima kasih buat renungan firman-Nya. Biarlah renungan firman itu boleh menguatkan kehidupan kita, sehingga dengan iman percaya kita boleh melihat kemuliaan Tuhan. Kita pujikan pujian Yesus, Yesus kau berharga bagiku. Dan nanti sebentar saya minta dengan hormat Mbak Nuga hilang. Om Benny pimpin kita dalam doa. Kita berdoa buat gereja kita berdoa buat jemaat kita berdoa buat bangsa dan negara kita, dan sekalian kita akan tutup doa kita dan Om Benny akan pimpin semuanya. Kita pujikan pujian ini sekali lagi. Kami tahu Tuhan, Engkau ada di tempat ini. Engkau Allah yang mengasihi kami, Allah yang memperdulikan setiap kehidupan kami. Tuhan, Engkau tahu setiap pergumulan masalah yang kami alami. Dan kami tahu Tuhan, Engkau ada bersama dengan kami. Bapa di surga, firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu, kami percaya Tuhan itu akan menjadi rema dalam hidup kami, dan akan bertumbuh dan menghasilkan buah-buah kebenaran dalam setiap kami. Hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, Bapa di surga, Engkau tambahkan iman pengharapan hamba-Mu, hikmat yang daripada Tuhan nyatakan buat hamba-Mu. Engkau berkati setiap pekerjaan usahanya, Tuhan, kesehatan keluarga ini Tuhan berkati, dan kami percaya Tuhan penyertaan-Mu nyata buat keluarga ini Tuhan. Hamba-Mu taruh Bapa di surga, kami semua juga yang ada pada malam ini, Bapa di surga, Engkau tahu setiap pergumulan masalah yang kami alami. Kami percaya Tuhan, Engkau yang mengerti dan Engkau yang akan menjawab setiap pergumulan kami. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat pelayanan yang ada di Mojo Agung. Hamba-Mu taruh dalam tangan-Mu berbagai masalah persoalan yang kami alami di dalam pelayanan ini.
Bapa di surga, hamba-Mu taruh dalam tangan-Mu. Kami percaya Bapa di surga, Engkau akan mengatur semuanya. Dan kami percaya kami akan melihat hal-hal yang ajaib yang Tuhan kerjakan buat pelayanan yang ada di Mojo Agung. Berkati seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada. Biarlah semuanya dalam berkat dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan beri kekuatan, yang bimbang Tuhan Engkau pertetapkan langkahnya. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih, hamba-Mu serahkan bangsa negara kami taruh dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau menyertai bangsa kami, memberi hikmat buat pemerintah kami mulai yang tertinggi sampai terendah, dan hikmat Tuhan nyata buat mereka. Sekali lagi berkati kami semua yang hadir malam ini. Biarlah berkat damai sejahtera Tuhan ada bagi kami. Biarlah sebentar kami pulang, sebentar kami akan berpisah. Tuhan Engkau Allah yang bersama dengan kami. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami. Biarlah berkat damai Tuhan ada menyertai kita malam ini sampai Tuhan datang pada kali yang kedua. Bapa buat semuanya. Ya. Selamat malam. Benny, berkati. Melis, ya. Manipur. Ya, Tuhan berkati God bless. semuanya. Tuhan berkati. Cepat tangan. Oke, God bless.